Niat berhaji. Betapa banyaknya masyarakat miskin mengumpulkan uang dengan jerih payah, banting tulang. Seperti dengan berjualan singkong, daun pisang, ubi kayu dan lain-lain. Kemudian hasilnya mereka tabung hingga 7 tahun lebih. Malah ada yang tidak kesampaian, meninggal dunia. Hanya untuk membersihkan diri mendekatkannya kepada Allah. Bukan untuk mendekatkan diri kepada pemerintah. Malah mau dipermainkan. Bukan untuk digunakan keperluan yang lain. Semisal untuk kebutuhan proyek pembangunan dan lain-lain. Dengan berbagai macam alasan. Siapakah nanti yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia, ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Surat Ali Imran ayat 96. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu, bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surat Ali Imran ayat 97. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan yang sujud. Surat Al-Baqarah ayat 125. Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." Surat Ibrahim ayat 35. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surat Ibrahim ayat 40. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Surat Al-Baqarah ayat 197. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Lalu orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik. Surat Al-Baqarah ayat 59. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Surat Al-Ankabut ayat 4. Ingatlah, alangkah buruknya putusan apa yang mereka tetapkan itu. Surat An-Nahl ayat 59. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Surat Al-Insyikak ayat 24. Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Mujadalah ayat 15. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Surat Al-Baqarah ayat 175. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Surat Al-Mudatsir ayat 19.
Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Surat Al-An'am ayat 136. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Surat Ali Imran 99. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Surat Al-Mudatsir 20. Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui kekuasaannya satu bagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Surat An-Nahl ayat 56. Siapakah yang bertanggung jawab di akhirat? Ingatlah, hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya, bahwa mereka bukan musyrikin, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. Surat Al-Mujadalah ayat 18. Dan ingatlah, hari ketika kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Surat An-Naml ayat 83. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Surat As-Saffat ayat 22. Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Surat As-Saffat ayat 23. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 67. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 68. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Surat Al-Araf ayat 38. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Surat Ali Imran ayat 88. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Surat Al-Humazah ayat 9.